Yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1. Nasi putih. Yang kedua, tahu yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, ada kentang yang sudah dihaluskan. Keempat, ada buah pisang. Dan yang kelima, ada tempe yang sudah dihaluskan. Untuk menguji kandungan karbohidrat pada makanan-makanan ini, kita membutuhkan bahan, yaitu kita membutuhkan lugol atau bisa diganti dengan betadin. Betadin ini akan dicampurkan pada masing-masing makanan dan akan mengalami perubahan warna sesuai dengan masing-masing makanan. Kita mulai memberikan lugol ini dari nasi, tahu, kentang, pisang, dan tempe. Mari kita coba. Secukupnya saja ya. Setelah diberi lugol pada masing-masing makanan, akan ada perubahan warna pada masing-masing makanan tersebut yang menggambarkan adanya kondisi karbohidrat di dalamnya. Yang pertama, ada kentang dan nasi yang berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian ada tahu, pisang, dan tempe yang tidak berubah sama sekali sesuai dengan warna betadinnya. Dari pemberian lugol tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan juga kentang yang ditandai dengan perubahan warna menjadi warna biru kehitaman. Yang kedua, makanan yang tidak mengandung karbohidrat seperti pisang, tahu, dan juga tempe yang tidak mengalami perubahan warna. Gitu deh. Jadi di sini kita akan melakukan uji lemak. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mentega, kemudian ada kemiri, yang ketiga ada kuning telur, yang keempat ada putih telur, dan yang kelima ada wortel yang sudah dihaluskan. Bahan lain yang dibutuhkan adalah kertas HVS atau bisa diganti dengan kertas buram, kertas minyak, dan kertas lain-lain. Kemudian disusun
masing-masing mendapatkan 1 untuk 1 bahan. Masing-masing bahan makanan ini akan kita oleskan pada kertas HVS. Kita mulai dari mentega. Kita ambil secukupnya saja dan kita oleskan ke kertas HVS. Oleskan sampai rata ya. Ketika ingin mengoleskan bahan makanan lain, pastikan tangan sudah bersih dari bahan sebelumnya agar tidak mengganggu kandungan pada bahan makanan yang akan diuji. Lalu yang kedua, kita akan coba kemiri. Kemudian kita oleskan di kertas HVS sama seperti mentega tadi. Jangan terlalu banyak. Kita oles. Lanjut, bahan selanjutnya adalah kuning telur yang sudah direbus ya. Sama seperti yang lain, juga oleskan pada kertas HVS. Mari kita mulai. Bahan selanjutnya adalah putih telur yang masih mentah dan dioleskan di kertas HVS. Sampai merata ya. Yang terakhir adalah saus sambal. Kita oleskan di kertas HVS juga. Nah, sudah semua kan? Ini dia sampel dari masing-masing bahan makanan. Pada sampel mentega, kertas HVS berubah menjadi bening dan transparan. Kemudian sampel dari kemiri menghasilkan HVS yang bening dan transparan juga seperti mentega. Kemudian ada sampel dari kuning telur yang sudah direbus menghasilkan kertas yang tidak transparan ataupun bening seperti mentega dan kemiri. Kemudian ada sampel putih telur yang masih mentah menghasilkan HVS yang tidak bening dan tidak transparan, hanya basah seperti air biasa. Yang terakhir adalah sampel wortel. Sampel wortel tidak menghasilkan kertas yang bening ataupun kertas yang transparan. Kemudian dikelompokkan menjadi 2, yaitu kertas yang transparan dan bening dari mentega dan juga kemiri, menandakan bahan makanan ini mengandung lemak. Kemudian kelompok yang tidak mengandung lemak ditandai dengan tidak adanya kertas yang transparan atau bening, seperti saus, putih telur, dan kuning telur. Jadi kita akan menguji kandungan protein pada makanan. Bahan-bahannya adalah wadah, kemudian ada air, ada saus,
ada susu, ada santan, ada minyak goreng, ada saus tiram. Siapkan wadah dan susun bahan-bahannya. Kemudian tambahkan air secukupnya saja ya. Air hangat yang dipakai. Siapkan cuka dan masukkan ke dalam masing-masing makanan. Kemudian aduk menggunakan sendok, tapi pastikan dicuci terlebih dahulu ya, supaya bahannya tidak tercampur. Susu mengalami penggumpalan, itu artinya susu mengandung protein. Saus tidak mengalami penggumpalan, itu artinya saus tidak memiliki protein. Minyak juga tidak mengalami penggumpalan dan tidak mengandung protein. Selanjutnya adalah saus tiram tidak mengalami penggumpalan. Saus tiram tidak mengandung protein. Santan tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan. Santan tidak memiliki protein. Jadi di antara 5 bahan ini hanya satu bahan yang mengandung protein, yaitu susu karena mengalami penggumpalan. Sedangkan yang lainnya tidak mengalami penggumpalan, it means tidak mengandung protein. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun yang sudah ditutupi aluminium foil, etanol atau alkohol, wadah kecil, betadin, dan wadah untuk merebus. Langkah pertama, kita akan merebus air terlebih dahulu. Kita tunggu sampai airnya mulai sedikit panas. Setelah air dirasa sudah panas, mulai membuka aluminium foil ataupun wadah kertas bungkus rokok yang sudah ditempelkan di daun sehari sebelum praktikum. Kemudian daunnya kita rebus ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi kita angkat daunnya. Setelah itu kita siapkan wadah, lalu isi dengan etanol. Secukupnya saja kita taruh daunnya di dalam alkohol atau etanol ini. Jika dirasa daun sudah layu dan warna hijau pada daun sudah memudar, kita bisa angkat. Maka daun akan terlihat seperti ini. Warna hijaunya sudah memudar karena klorofilnya sudah mati saat perebusan dengan etanol tadi. Setelah itu, langkah terakhir kita akan tambahkan lugol, atau sebagai pengganti kita bisa menggunakan betadin. Kita buka dan kita tetesi di daun yang sudah direbus ini. Setelah ditetesi lugol, kita amati beberapa saat perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Bagian hitam menandakan tidak adanya klorofil, karena saat proses fotosintesis bagian tersebut tertutupi oleh aluminium foil, jadi tak ada klorofil di sana.